warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam awas. Citra dan reputasi Bawaslu tak lepas dari eksistensi Humas. Melalui tulisan dan produk Humas seperti video, medsos, foto, dan lainnya. Semangat dan kiprah Bawaslu melibatkan rakyat dalam pengawasan serta penegakan keadilan pemilu dapat terwujud. Panduan peliputan dan penulisan berita ini kami harapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh insan Humas Bawaslu dalam bekerja. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang peliput harus melakukan persiapan sebelum pergi ke lokasi kegiatan atau tempat liputan. Persiapan sangat penting dilakukan untuk melancarkan kegiatan liputan. Cek kondisi alat-alat yang akan digunakan untuk meliput seperti kamera, baterai kamera, flash kamera jika diperlukan, kartu memori, dan alat perekam suara. Sebelum meninggalkan ruang penyimpanan kamera, pastikan peliput mencoba terlebih dahulu kamera yang akan digunakan. Apabila terdapat masalah dalam kamera, segera koordinasi dengan staf yang lain dan mengganti dengan kamera lain. Begitupun dengan alat perekam suara. Melakukan riset pendahuluan dan menentukan fokus berita atau tulisan. Dalam kondisi normal atau liputan terencana bukan karena dadakan, peliputan harus direncanakan. Rencana ini menjadi ide peliputan. Dengan begitu, personel Humas sudah memiliki pengetahuan awal tentang peristiwa yang akan diliput. Riset juga bisa dilakukan dengan berdiskusi bersama penanggung jawab acara atau bagian yang lain yang ada di Bawaslu. Peliput bisa membaca TOR atau kerangka acuan kegiatan. Peliput juga bisa mencari berita-berita terkait peristiwa yang akan diliput. Riset penting dilakukan supaya peliput bisa mengarahkan tulisan atau berita ke bentuk straight news, in-depth, features, maupun berita laporan. Teknik liputan. Meliput adalah kegiatan pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan observasi. Salah satu kegiatan meliput yang penting yakni mengumpulkan data di lapangan. Bentuk mengumpulkan data bisa dilakukan dengan wawancara dan observasi. Peliput bisa melakukan salah satunya atau kedua-duanya. Bila peliputan dilakukan atas kegiatan di suatu tempat, data liputan bisa berasal dari observasi atau kegiatan yang terjadi atau suasana di lokasi kegiatan. Misalnya, jika melakukan peliputan pengawasan melekat dalam kegiatan kampanye, observasi dapat dilakukan dengan memberikan detail lokasi kegiatan dan jumlah peserta kampanye. Saat meliput, usahakan mengambil gambar secukupnya sesuai dengan kebutuhan berita agar lebih fokus saat narasumber menyampaikan materi. Setelah selesai melakukan liputan, peliput menuliskan dan mengolah hasil liputan. Tuliskan semua poin dan kutipan yang penting dan menarik. Kelompokkan poin-poin tersebut. Pisahkan poin yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fokus berita. Pemisahan ini dapat digunakan sebagai pendukung berita. Pastikan data cukup dan mendukung fokus berita yang akan dibuat. Jika tidak, ganti fokus berita. Lakukan wawancara tambahan kepada narasumber jika informasi belum mendukung unsur berita. Teknik menulis berita. Apa itu berita? Dalam istilah, berita berasal dari bahasa Sanskerta, Frit, yang dalam bahasa Inggris disebut write, yang memiliki arti ada atau terjadi. Dan selain itu, ada juga yang menyebutkan dengan kata frita, yang berarti kejadian atau yang telah terjadi. Dapat ditilik artinya dari kamus, berita merupakan laporan mengenai kejadian atau peristiwa terhangat. Di era saat ini, praktisi Humas modern wajib menguasai produk jurnalistik seperti pembuatan berita. Nilai berita. Untuk membuat berita, Humas Bawaslu sebaiknya mempunyai acuan atau kriteria yang disebut nilai berita atau news values. 1. Magnitude. Seberapa luas dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini juga menyangkut pentingnya informasi dan tingkat kebaruan. 2. Proximity. Bagaimana kedekatan informasi peristiwa dengan pembaca merupakan bagian penting. 3. Prominence. Ketokohan dalam isi berita. Humas Bawaslu sebisa mungkin mengangkat citra kelembagaan atau disebut penjenamaan. 4. Konflik.
Berkaitan dengan tugas Bawaslu sebagai penyelesaian sengketa atau konflik, maka berita disarikan secara jujur. 5. Human interest, menggambarkan suasana hati, baik itu suka maupun duka. Menulis hasil liputan. 1. Kumpulkan seluruh bahan berita. Prinsip paling mendasar dari jurnalisme adalah kebenaran. Penting bagi jurnalis untuk melakukan cara-cara yang benar. Karena itu, kumpulkan terlebih dahulu data dan informasi, baik berupa hasil reportase, wawancara, maupun diperdalam dengan riset data. 2. Pilih bagian terpenting. Ambil bagian terpenting sebagai informasi pembuka, kemudian dipadukan dengan data-data liputan. 3. Tuliskan. Buatlah tulisan yang bercerita dan deskriptif sehingga bisa menggambarkan. 4. Sunting. Baca ulang naskah tersebut apakah sudah jelas atau belum. Bila ada kesalahan, segera diperbaiki. Sistematika penulisan piramida terbalik. Yang pertama, lead atau intro atau teras. Informasi paling penting atau paling menarik ditulis paling atas, maksimal 2 paragraf. Kemudian, body atau tubuh berita, berisi 5W 1H. Yang ketiga, informasi pendukung. Yang keempat, data tambahan. Yang kelima, kronologis. Dengan cara ini, maka menulis menjadi lebih gampang. Kepadatan tulisan pun menjadi bagian penting karena lewat struktur ini. Pembaca dengan cepat mengetahui apa inti isi dari berita tersebut. Jurnalisme memiliki konsep dasar yang disebut piramida terbalik. Piramida terbalik berarti menyajikan berita berdasarkan urutan dari informasi yang paling penting, kemudian informasi yang penting, dan informasi pelengkap yang relevan. Lead berita merupakan alinea pertama sebuah berita. Lead menjadi bagian yang paling penting dalam laporan berita langsung, atau straight news atau reportase, karena merupakan rangkuman cerita. Bagian piramida yang paling besar ini adalah kesimpulan cerita. Fungsinya untuk merangkum seluruh cerita dan menjual cerita kepada halayak. Lead harus tergambar dalam judul berita. Sekilas terkait piramida terbalik. 1. Judul. Sebaiknya dibuat singkat dengan batasan maksimal 12 suku kata. Disarankan pembuatan judul pada bagian akhir setelah berita selesai dibuat. Deadline atau baris tanggal sebagai informasi tempa pembuatan berita dan lembaganya. Bawaslu sendiri membuat penyeragaman deadline baku, yaitu tempat, misalnya Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum. 3. Isi berita dibuat keterpaduan antara kalimat penginformasian berbentuk kalimat tidak langsung dengan diperkuat pernyataan narasumber langsung yang dibubuhi tanda kutip. 4. Biasakan isi tiap paragraf tak terlalu panjang atau biasanya hanya 2 atau 3 kalimat. 5. Setelah selesai menuliskan berita, kemudian harap dibaca kembali. 5W 1H atau Asdamba. What? Tentang apa? Who? Siapa tokoh yang diberitakan? Where? Di mana terjadinya? When? Kapan terjadi? Why? Mengapa? How? Bagaimana? Pemilihan unsur pertama ini menandakan karakteristik lead atau kepala berita. Bisa who lead, why lead, how lead, tergantung informasi yang dianggap paling penting. Pemasukan unsur why atau mengapa dan how bagaimana merupakan bagian pendalami berita. Menulis reportase. Tulisan reportase merupakan berita hasil pengamatan langsung. Pemberitaan dalam kelembagaan Bawaslu biasanya melaporkan kegiatan persidangan. Perhatikan secara detail kegiatan atau peristiwa yang diliput, kemudian catat data-data penting. Waktu pembuatan penulisan berita reportase sebaiknya segera. Ini untuk memberikan kebaruan. Antisipasi berita reportase kegiatan seremonial dengan data-data tambahan, bisa menggunakan teknik wawancara atau menambahkan data dengan riset. Tips menulis. Naratif. Biasakan menulis dengan gaya bercerita menggunakan kata sambung seperti kemudian, setelah itu, akan tetapi, dan lainnya. Deskriptif. Biasakan membuat tulisan yang bisa menggambarkan. Misalnya, sungai kotor bisa dituliskan, sungai itu dipenuhi tumpukan sampah.
Lumpur berwarna hitam menghambat aliran air, sehingga menimbulkan aroma tak sedap bagi siapa saja yang lewat. Logika kalimat. Menulis menggunakan logika kalimat yang benar, sehingga menghindari kesalahan. Misalnya HUT RI ke-75 menjadi salah karena maknanya menjadi Republik Indonesia yang ke-75, bukan ulang tahunnya. Atau kata overkapasitas penjara berarti penjara kelebihan daya tampung, bukan kelebihan narapidana. Ide. Buat alur pokok pikiran. Catat dan kumpulkan bahan berita secara lengkap. Menulis. Kebiasaan menulis akan memperbanyak kosakata. Alat bantu. Unduh aplikasi PUEBI dan KBI. Cek dan recheck. Jangan lupa membaca ulang dan melakukan pengecekan. Menciptakan berita. Ketika tak ada kegiatan, penginformasian lewat berita menjadi penting secara berkala. Apabila Bawaslu tak ada kegiatan pengawasan pemilu atau pilkada, maka bisa menciptakan berita lewat pembuatan berita-berita tematik yang direncanakan. Pada akhirnya berita yang baik berarti mudah dimengerti, masuk akal, sistematis, mematuhi etika dan mengikuti aturan-aturan tata bahasa. Efisien berarti tepat, tanpa membuang-buang kata dan karakter. Hal itu berarti penulis harus menulis secara singkat dan padat makna. Dengan cermat, penulis pun harus mampu mengorganisir berita yang akan ditulis untuk dipublikasikan kepada khalayak ramai. Berita tersebut harus sistematis, baik per kata maupun per kalimatnya, sehingga berita tersebut tersusun rapi dan enak dibaca. Pemilihan bahasa. Kata yang dipilih dalam berita harus disesuaikan dengan konteks berita itu sendiri. Dalam pemberitaan Humas Bawaslu mempunyai karakteristik tersendiri yang berhubungan dengan pengawasan dan aturan hukum dalam dunia kepemiluan. Karenanya, perlu memahami kewenangan Bawaslu secara mendalam. Lugas. Ketika bercerita, kamu diperbolehkan untuk menumpahkan semua hal yang ditemukan di lapangan. Namun, ini tidak berlaku dalam menulis berita. Seorang jurnalis harus memiliki kemampuan dalam menghemat kata. Itulah ulasan mengenai 4 struktur penulisan berita jurnalistik. Ketika kamu sedang menuliskan berita, jangan lupa menyesuaikan hal tersebut untuk menghasilkan berita yang akurat. Lindungi tulisan berita yang kamu miliki. Teknik fotografi peliputan. Pengertian fotografi peliputan. Aktivitas mencari informasi melalui gambar atau karya foto dari berbagai peristiwa atau kegiatan yang mempunyai nilai berita untuk disampaikan kepada masyarakat. Biasanya didukung dengan kata-kata yang terangkum dalam sebuah kalimat yang disebut dengan teks foto takarir atau caption foto. Fungsi foto dalam peliputan. Menginformasikan kegiatan, terkini, sumber informasi, menampilkan ilustrasi, dan dokumentasi dan publikasi. Kaidah foto dalam peliputan. Who, siapa yang terlibat dan sosok yang ingin diinformasikan. What, menginformasikan peristiwa apa yang terjadi. Where, di mana peristiwa atau kegiatan itu terjadi. When, kapan peristiwa atau kegiatan itu terjadi. Why, mengapa peristiwa atau kegiatan itu dilakukan. Langkah-langkah foto peliputan. Persiapan, memastikan kegiatan yang akan diliput, mempersiapkan alat dan kebutuhan untuk peliputan seperti baterai, memori, dan flash. Peliputan, merekam kegiatan dengan mengumpulkan gambar atau foto dari peristiwa atau kegiatan agar tidak kehilangan momen penting. Pendokumentasian, merekam dari rangkaian kegiatan yang dianggap penting. Seleksi, memilih foto terbaik untuk dipublikasikan. Arsip, menyimpan foto yang mempunyai nilai dari suatu peristiwa yang berhubungan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Jenis foto dalam peliputan. Spot news, foto tunggal yang menyajikan suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Foto ini dilakukan agar menangkap kesan adanya peristiwa yang bernilai berita. Human interest, foto yang berhubungan dengan daya tarik manusia dengan tujuan menyajikan fakta yang mengunggah emosi kemanusiaan. Esai, serangkaian gambar atau foto yang menyajikan berbagai aspek dari suatu masalah dan rentetan peristiwa dengan tokoh yang sama. Olahraga, serangkaian foto yang objeknya bergerak dan berkaitan dengan gerak atau aksi. Portrait, serupa dengan seseorang di mana ekspresi wajah yang dominan. Teknik angle foto dalam peliputan. High angle, teknik pengambilan gambar dari sudut ketinggian.
Low angle, teknik pengambilan gambar dari sudut bawah ke atas. Eye level angle, teknik pengambilan gambar sejajar dengan mata. Frog eye level angle, teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera harus berada di bawah atau hampir menyentuh tanah. Bird eye view angle, teknik pengambilan gambar dari sudut ketinggian, atau proses pengambilan gambar dilakukan di gedung yang tinggi. Tips foto dalam peliputan. Komposisi. Komposisi merupakan teknik tata letak pengambilan gambar. Dalam fotografi, ada 3 istilah rule of third, di mana kalian membagi frame menjadi 9 kotak kecil atau 3 bagian utama. Garis panduan komposisi yang meletakkan subjek foto, dan persimpangan garis horizontal. Hasil dari penempatan objek komposisi ini akan menghasilkan suasana yang berbeda pada gambar. Pencahayaan. Pencahayaan dalam fotografi adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena cahaya akan mempengaruhi tekstur foto itu sendiri. Memanfaatkan pencahayaan juga dapat membantu melihat efek pada foto. Perlu diperhatikan arah cahaya pada foto, apakah cahaya tersebut menghadap objek foto atau membelakangi objek foto atau backlight. Sudut pemotretan. Angle atau sudut pemotretan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Sebab pengambilan gambar atau foto dengan sudut lebar atau wide, atau perbesar atau zoom, serta lebih rendah atau tinggi akan menghasilkan sensasi foto yang berbeda. Momentum dalam fotografi juga menjadi hal penting. Dengan momentum yang sesuai dengan waktu yang tepat, gambar akan menghasilkan foto yang luar biasa.